Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sahabatku yang baik hati. Kita bincang santai dulu ya, kita berbagi pengalaman dan sekadar memberi inspirasi. Perkenalkan, nama saya Siti Ernawati. Saya selama ini suka bikin konten lagu. Tapi untuk saat ini saya pengen berbagi mengenai support system. Gimana caranya kita bisa menjadi support system bagi diri kita ketika kita dalam kondisi drop atau dalam kondisi tidak ada yang bisa di sekitar kita, membantu masalah kita. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri? Nah, dari situ, ini pengalaman saya ya. Satu hal yang tidak bisa saya ungkapkan curhatan pada siapapun, kepada saudara, adik, atau kepada orang tua. Saya tipe orang yang suka menyembunyikan setiap masalah, dan saya tipe orang yang lebih suka cenderung berdoa di atas sejadah ketika saya punya masalah. Emang kadang-kadang masalah itu tidak boleh kita bikin berat, tapi mau gimana lagi kalau bukan Tuhan yang ngasih inspirasi setelah kita berdoa. Ada saja petunjuk berikut yang Allah kasih. Berat rasanya. Kita punya orang terdekat yang harus menjadi pelindung kita, tapi terjadi kesalahpahaman. Sehingga terjadilah satu hal yang tidak kita inginkan. Gimana caranya supaya kita bangkit dari kesendirian kita, supaya jadi hal yang positif? Langkah pertama yang harus kita lalui adalah selalu berpikir optimis, walau hati kita sedang berantakan. Pertama, katakan kepada diri sendiri, akui dan izinkan dirimu saat merasa sakit. Dan berpikir optimis bukan berarti menolak rasa sedih. Tetap kita sedih, tapi tetap harus beroptimis. Justru dengan mengakui luka, kita memberi ruang untuk menyembuhkan apa yang kita rasa, sakit kita, sedih kita, kecewa kita. Katakan kepada diri sendiri, aku terluka. Dan itu wajar. Tapi aku juga berhak bahagia. Itu kalimat yang harus kita sampaikan di dalam pikiran kita. Oke? Kedua, fokus pada hal kecil yang masih bisa kita syukuri. Misalnya, syukuri kesehatan kita, anak-anak kita jika ada. Terus syukuri waktu tenang di pagi hari atau kemampuanmu menyanyi. Nyanyi sesuatu yang menghibur diri kita, apa yang membuat kita semangat dari lagu-lagu itu. Hal-hal kecil ini bisa jadi penguat luar biasa. Kalau tidak menyanyi, yang dengan cara hobi kita sendiri apa? Kesenangan kita tuh apa? Usahakan berzikir, mengaji setiap ada waktu luang, jangan sampai ketinggalan berzikir. Ketiga, pilih pikiran yang mendukung dirimu, bukan yang menjatuhkan. Ketika pikiran negatif muncul, ketika ada bisikan, aku gak berharga, aku gagal, coba ganti dengan afirmasi, bukan dihancurkan. Aku punya nilai yang sangat-sangat berharga dalam diri saya, walau orang lain tak melihatnya. Itu yang harus kita tekankan ke dalam diri kita, bahwa kita ini sesuatu pribadi yang berharga. Itu bentuk dari self love, kalau kita mencintai diri kita.
Keempat, jaga jarak dari sumber luka. Bila memungkinkan, kalau memungkinkan, ambil waktu untuk dirimu sendiri. Bukan berarti kita kabur dari masalah, tapi memberi ruang agar kamu bisa bernapas dan menata hati. Bikin jurnal di buku, tulisan, kata-kata. Sesuai dengan kliknya hati kamu, nanti akan ketemu sesuatu inspirasi yang sangat-sangat pas di hati kita. Biasanya itu yang disebut aha atau pencerahan buat diri kita sendiri ya. Kelima, kalau hal yang memberi harapan misalnya menulis jurnal, menyanyi, lagu yang menyentuh hatimu, membuat konten healing seperti yang kamu rencanakan, atau mendengarkan ceramah motivasi tentang ketenangan batin. Nah, coba deh kita beri sedikit bahwa ada harapan loh di balik kita lagi sedih. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan saja titik cerah dalam kegelapan hati kita itu akan, oh ada sinar terang di balik kegelapan. Nah, kalau kita tidak benar-benar terpuruk, tapi kita masih ada harapan untuk sukses di balik setiap ujian itu, menguji kesabaran, tapi untuk menaik level tertinggi, kita akan naik kelas secara upgrade. Oke? Keenam, nah itu paling penting, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Karena hati yang hancur adalah waktu yang paling jujur untuk berbicara dengannya, dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari hati yang luka seringkali sangat tulus dan dalam. Coba renungkan gimana pendapat kalian. Sebagai contoh, doa yang sangat menyentuh ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalimatnya seperti ini. Ya Allah, hatiku sedang terluka, tapi aku percaya Engkau sedang menuntunku menuju versi terbaik dari diriku. Aku bukan wanita yang lemah. Aku adalah wanita yang sedang diproses. Air mataku bukan tanda kekalahan, tapi tanda bahwa aku masih punya hati yang hidup. Ya, ketika kita sedih, kita menangis itu pertanda hati kita masih hidup. Ya Allah, kuatkan aku, yakinkan aku bahwa aku pantas dicintai. Yakinkan aku ya Allah, aku layak dihargai. Luka ini bukan akhir dari cerita, tapi ini awal dari bab baru yang lebih indah. Aku tidak akan membiarkan rasa sakit ini merusak cahaya di diriku. Aku berhak bahagia. Aku berhak tenang. Hari ini aku memilih untuk bangkit, kuat, perlahan tapi pasti.
membuat kita kuat kembali, itu yang harus kita yakinkan.